U19-2020 di Indonesia. Namun, skuad Garuda Select baru saja kembali dari Inggris dan belum sempat mengikuti seleksi tersebut. Setidaknya dari 53 pemain yang dipanggil seleksi, ada 28 pemain yang mengikuti pemusatan latihan atau TC di Thailand pada Januari 2020 lalu. Namun, program TC tahap akhir tidak bisa dilanjutkan karena pandemi COVID-19 yang melanda. Beberapa pemain yang terjaring saat TC di Thailand merupakan alumni Timnas U16 yang juga pernah menjuarai Piala AFF U16 2018 lalu, seperti Hernando Ari Sutaryadi, Bagas Kava, Yuda Febrian, Komeng Teguh, Katrika Fedayanto, Sutan Ziko, Hamsa Lestaluhu, dan lain-lain. Tak dapat dipungkiri jika Garuda Select merupakan program pembinaan pemain usia muda yang perlu diperhitungkan, karena para pemain sudah berpengalaman menjajal lawan tangguh dari Akademi Sepak Bola Eropa. Umumnya pemain berusia 17 tahun sehingga amat layak untuk menghuni skuad Timnas U19. By the way, beberapa jebolan Garuda Select yang layak diperhitungkan misalnya Muhammad Rafi Asrul dan Alfrianto Niko Saputro yang berstatus sebagai top skor bersama Bagus Kavi. Keduanya juga memiliki pengalaman matang selama membela klub di kompetisi elit Pro Academy U16 2019. Dari lini pertahanan, duet Kakang Rudianto dan Dodi Irawan bahkan tidak tergantikan, hingga keduanya memiliki jam terbang paling tinggi bersama skuad Garuda Select. Selain itu, ada pula dua kiper jangkung yang terus menunjukkan kualitasnya di Eropa, yakni Yogi Hermawan dan Erlangga Putra. Rasanya, sederet pemain Garuda Select juga layak diperhitungkan untuk mengikuti seleksi Timnas Indonesia U19 dan tampil membela merah putih di Piala AFF U19 2020, di mana Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah dan rencananya akan digelar pada Agustus nanti. Namun, seiring dengan COVID-19, PSSI menyatakan jika gelaran Piala AFF U19 2020 akan ditunda hingga waktu yang belum ditentukan. Barangkali hal ini bisa menjadi kesempatan bagi pelatih Sinteyong untuk melakukan seleksi pada penggawa Garuda Select yang baru tiba di Indonesia. Sedangkan untuk Piala AFF 2020 di level senior dimundurkan penyelenggaraannya menjadi mulai 23 November 2020. Format Piala AFF 2020 masih sama dengan edisi sebelumnya. Sebanyak 10 tim akan tampil pada ajang tersebut dan dibagi ke dalam 2 grup. Setiap tim akan memainkan 2 pertandingan kandang dan 2 pertandingan tandang pada babak penyisihan grup. Setelah itu, babak semifinal sampai final akan menggunakan format kandang dan tandang. Piala AFF 2020 bakal menjadi panggung Sinteyong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Pria asal Korea Selatan itu diharapkan bisa memberikan gelar Piala AFF perdana sepanjang sejarah untuk Timnas Garuda. Namun, upaya tersebut tak akan mudah mengingat Timnas Indonesia bakal bersaing dengan tim kuat lainnya. Apalagi Vietnam sebagai juara bertahan tentu bertekad mengulang kejayaan di Piala AFF 2020. Keinginan Bruno Silva yang ingin denaturalisasi bisa menimbulkan 3 keuntungan bagi Timnas Indonesia. Penyerang haus gol PSIS Semarang secara terang-terangan mengungkapkan kalau ia ingin membela Timnas Indonesia. Agar impiannya bisa terlaksana, Bruno Silva bahkan siap jika harus menjalani proses naturalisasi. Kecintaan striker asal Brasil tersebut terhadap Indonesia sudah membuatnya memantapkan tekad untuk dinaturalisasi demi membela Timnas Indonesia. Bagi Timnas Indonesia sendiri, jika Bruno Silva dinaturalisasi, maka setidaknya bakal ada 3 keuntungan yang bisa didapatkan. Yang pertama, masih usia produktif. Bruno Silva yang sudah membela PSIS Semarang sejak musim 2018, awal musim 2019, sempat ke Al Ain masih berusia produktif.
Tepatnya Bruno Silva saat ini masih berusia 28 tahun atau dalam sepak bola itu masih masuk kategori produktif. Biasanya para pemain sepak bola, mereka akan mencapai titik puncak karirnya pada usia sekitar 29 tahun. Dengan kata lain, jika Bruno Silva dinaturalisasi saat ini juga, ia bisa memberikan kontribusi maksimalnya untuk timnas Indonesia karena sudah mencapai puncak performanya. Dengan usia itu juga, Bruno Silva setidaknya masih bisa dipakai timnas Indonesia untuk 4-5 tahun lagi tergantung kondisi fisik sang pemain. Tapi setidaknya selama 4 hingga 5 tahun mendatang, timnas Indonesia akan mendapatkan kemampuan terbaik dari Bruno Silva. Yang kedua, ketajaman sudah teruji. Bruno Silva mulai menjajal Liga 1 sejak musim 2018 bersama PSIS Semarang yang saat itu masih berstatus sebagai tim promosi. Tampil dalam 31 pertandingan bersama PSIS Semarang, Bruno Silva berhasil bukukan 16 gol dan 10 assist. Yang ketiga, handal dalam memberi assist. Tak selalu bisa menjadi mesin gol bagi tim, Bruno Silva sesekali juga bisa bertindak sebagai pemberi assist. Selama berkarir sebagai penyerang PSIS Semarang di Liga 1, Bruno Silva total telah menyumbangkan 14 assist. Kemampuan Bruno Silva untuk melayani dan tidak egois dikarenakan kelebihannya yang bisa bermain di berbagai posisi. Tercatat, Bruno Silva di PSIS Semarang juga pernah bermain sebagai penyerang sayap kanan dan kiri. Berbekal kemampuan komplit dari Bruno Silva, jelas kalau penyerang andalan PSIS Semarang itu adalah aset berharga. Dengan insting tajam dan visi yang mumpuni, keputusan untuk menaturalisasi Bruno Silva bisa berbuah keuntungan untuk timnas Indonesia yang sedang krisis striker. Makrosimic menyumbang uang sebesar 100 juta rupiah untuk membantu Indonesia menghadapi COVID-19. Dia berharap kontribusinya dapat membantu Indonesia melawan COVID-19. Dengan keikhlasan hati, saya memutuskan untuk menyumbangkan 100 juta sebagai donasi untuk melawan COVID-19. Hal ini saya lakukan karena Jakarta sangat berjasa bagi saya, ujar Simic. Pria asal Kroasia tersebut mengaku tidak bisa melupakan apa yang pernah diberikan masyarakat Jakarta, terutama Jakmania kepadanya. Sudah saatnya saya membalas budi atas apa yang diberikan oleh Jakarta untuk saya. Penyerang yang membantu Persija meraih gelar juara Liga 1 Indonesia 2018 itu pun berharap keadaan bisa segera membaik.